Halo, halo, teman-teman setia penonton podcast Cual. Gimana kabarnya? Pasti tetap sehat-sehat. Harus tetap semangat di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang inspiratif. Kita kedatangan Mas Hoding ya. Ya, apa kabar Mas Hoding? Baik Mas, baik. Biar tos dulu kali ya. Oke. Nah, biar keren ya. Ya kita relax aja. Oke, Mas Hoding ini teman-teman adalah owner dari Lumut Sutra Purworejo ya. Ya. Lumut Sutra, saya itu kemarin begitu membaca namanya itu tertarik gitu. Ini maksudnya apa ya, filosofinya ini Lumut Sutra? Apa tempatnya ini apa lembab jadi tumbuh lumut-lumut gitu apa gimana? Coba Mas Hoding. Nah, jadi sebenarnya kenapa dulu kita namakan Lumut Sutra itu sebenarnya sesuai dengan filosofi atau harapan kami Mas. Jadi kayak lumut itu kan tanaman perintis ya, hidupnya berkoloni, walaupun dia kecil-kecil tapi banyak berkoloni, terus bisa bertahan dalam keadaan apapun atau dalam keadaan minim. Dan sutra itu kan lambang kejayaan Mas, lambang kemakmuran. Jadi memang kita di Lumut Sutra ini kita bersama-sama. Jadi ada kumpulan dari beberapa orang, kita bersama-sama, terus kita jalan bareng menuju istilahnya kita punya mimpi ke kejayaan bersama-sama itu. Wis, luar biasa sekali ya. Kami Iya. Jadi bagus ya kaosnya. Kita kepengen jalan cepat kita bisa berjalan sendiri Mas. Iya. Tapi kalau kita pengen jalan jauh itu kita bisa jalan bareng-bareng. Oke, itu ada quote-nya ya, yen pengen cepet melaku dewean nanging yen pengen atoh melaku bebarengan. Luar biasa. Betul gitu Mas. Itu filosofi. Filosofinya ya, kumpulan orang tadi ya. Ya, sama kayak CU loh. Hampir sama. Iya, hampir sama ya, kumpulan orang ya juga ya. Oke Mas Hoding, berarti kesibukan sekarang ini ya sekarang ini ya selain saya ada pekerjaan utama saya juga sekarang ya ada di bisnis sampingan saya ini UMKM kami bersama ini. Oke. Jadi kalau Lumut Sutra ini sebenarnya apa saja sih produknya? Kalau saya lihat kan banyak nih, ada serambi catering, ada west terus ini ada susu ya, susu kambing ya. Jadi Lumut Sutra sendiri itu sebenarnya kita usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan kambing dan domba. Dan kita mencoba usaha itu dari hulu ke hilir. Jadi misalnya dari ternaknya sendiri, baik itu kambing atau domba, dan olahannya Mas, bahkan pakannya. Jadi untuk saat ini Lumut Sutra itu terdiri dari beberapa jenis usaha. Jadi kita sekarang berlima ini. Oh, ada 5 orang. Kita berlima orang dan masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kita sekarang ada di salah satu usahanya yang produknya ini adalah susu kambing Mas. Ya. Kita ada di perah. Terus yang kedua kita ada di cateringnya. Jadi kita punya penggemukan atau breeding juga. Terus nanti kambing yang cocok untuk breeding kita breeding, yang masuk untuk ke daging kita masukin ke daging. Itu nanti masuk ke cateringnya. Catering secara keseluruhan itu ada serambi catering ya. Itu menerima untuk akikohan, untuk untuk kambing guling dan lain-lain. Dan warungnya kan kadang orang kalau mau akikohan atau dan lain rasanya piye. Rasanya dulu. Rasanya gimana bingung kan? Makanya kita buka warungnya Mas, di warung Waswes itu. Warungnya Waswes itu ya. Warung Seko Wedhuse Serambi. Gitu Mas. Terus ada lagi kita bagian di jual pakannya Mas. Sampai jual pakan juga. Betul, kita jual konsentratnya, bibit hijauannya kita juga jual ada. Dan yang pasti kita ada jual beli kambingnya. Gitu Mas. Itu komplit ya. Hampir komplit. Mantap loh, dari hulu ke hilir ya. Diambil semua. Ya memang usaha yang bagus ya seperti itu ya. Mantap. Oke. Ke Mas Hoding ini ide awalnya ini kira-kira dari mana sih kok bisa
muncul ide seperti ini, usaha Lumut Sutra ini? Kalau sebenarnya Mas, kita punya usaha kan ada dua kemungkinan Mas. Ada dua hal kalau menurut saya ya. Bisa dari karena passionnya kita atau karena ada kesempatan. Dan kebetulan pada saat itu saya melihat ada kesempatan Mas. Ada kesempatan di ternak kambing domba. Kebetulan ada rekan-rekan yang yang juga bisa mendukung itu. Akhirnya kita daripada kita sendiri-sendiri, mending kita jalan bareng-bareng. Nanti kita cross selling bareng-bareng. Nice. Jadi lebih kuat gitu Mas, daripada misalnya kayak saya susu kambing saya cuma itu tok, tapi terus itu saya selling sendiri, akan lebih kuat kalau misalnya seperti ini di susu kambing. Tapi saya juga ada saya cantumkan juga untuk cateringnya, serambinya ya. Jadinya marketingnya tuh lebih luas ya. Luas gitu Mas. Ya, oke Mas Hoding. Jadi, Kalau bisnis Lumut Sutra ini sudah berjalan berapa lama sih? kurang lebih sekitar 3 tahun Mas. Kita mulai 3 dari tahun. 2017 akhiran itulah untuk mulai usahanya, mulai coba-cobanya. Terus kita 2019 mulai serius di susunya, sambil kita gabung sama yang lain. Berarti kalau awalnya itu yang itu tadi peternakan itu ya? Nggih, awalnya peternakan. Boleh cerita enggak suka duka awal merintis usahanya ini Suka seperti duka sebenarnya paling, kalau sukanya ya pasti ini Mas ya, yang saya ceritakan yang dukanya aja. Oh iya. Dukanya itu namanya kita lagi pemula Mas ya. Pasti orang kan bayangannya kalau mau mulai usaha kan kita ada rencana, kita ada planningnya, kita mulai usaha terus menanjak ini Mas ya. Cuman dukanya biasanya untuk pemula pasti hampir tidak terhindar dari ya sedikit tertipu. Misalnya untuk domba yang kualitasnya bagus yang seperti ini, ternyata bukan. Tapi dari situ kalau misalnya kita bisa tetap gerak, itu nantinya malah jadi jadi ilmu yang sangat berharga. Oh, ternyata kalau kambing jelek seperti ini. Terus caranya untuk membuat kambing ini jadi sehat bagaimana gitu. Terus nanti kalau sudah sehat untuk periode perkawinannya seperti apa, terus melahirkannya biar selamat, bagaimana mengurangi kematian, bagaimana, akhirnya menjadi ilmu. Oke. Ya, mantap sekali ya. Ini mungkin pertanyaan saya dan juga teman-teman di rumah mungkin biasanya kalau mau memulai usaha itu kan biasanya tanya modal, yang di pikiran kita kan pasti modal. Kalau menurut Mas Hoding ini modal itu seperti apa gambarannya, terus di Lumut Sutra ini modalnya apa saja gitu? Dulu awal mula sebelum kita terus terus kita menseriusi Mas, modal kami hanya 2 ekor kambing, 2 ekor domba gembel yang kecil, yang putih Mas. Nah, cuma itu terus kita gaduhkan, kita ini ternyata sistem ini nggak efektif dan lain-lain gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk modal itu orang berpikir kalau nggak ada modal nggak bisa bisnis gitu Mas. Iya. Padahal kalau misalnya saya sih berpikir dari teman-teman saya yang punya kekuatan yang punya ini di online ya. Yang online itu loh. Itu kan mereka tanpa modal Mas. Mereka tanpa modal kok bisa bekerja. Iya, betul. Itu yang menjadi semangat saya. Ternyata teman-teman saya yang punya jiwa untuk penjualan di online itu, mereka tanpa modal pun bisa. Makanya kalau untuk ditanya modal awal saya nggak nyampe ini kok Mas, nggak nyampe 2 juta 3 juta. Pokoknya hanya 2 ekor kambing itu. 2 ekor kambing. Awal mulanya itu, terus akhirnya nanti berkembang berapa ekor lagi itu kita jual, kita belikan lagi, kita jual sampai akhirnya kita mampu beli untuk yang kambing perah. Disitulah mulai kita berkembang lagi. Oke. Ya, Mas Hoding, kalau tadi kan saya dengar kan jenengan juga bekerja ya? Betul, masih kerja. Bekerja, terus kemudian mengampu bisnisnya ini, kan harus bagi waktu tuh. Nah, kira-kira kesulitan nggak sih kalau harus bekerja juga menekuni bisnis ini, jalankan bisnis ini, kira-kira bagi waktunya gimana?
Sebenarnya itu bukan suatu hal yang susah, Mas. Kenapa kok bukan yang susah? Ibaratnya kita kalau ada budaya kita jangan kita tinggalkan, betul nggak, Mas? Betul. Tetapi kalau untuk kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu kita harus mengikuti. Betul Nah, sekali. yang saya lakukan ya saya tinggal mengikuti kemajuan teknologi aja, Mas. Nah, sekarang ibaratnya kita bisa kerja hanya dalam dalam hal yang simpel, Mas. Contohnya, saya sekarang misalnya saya posisi ada di sini, tetapi dalam satu waktu yang sama, jenengan mungkin tadi tidak tahu, tapi sebenarnya saya juga sempat marketing sebentar. Gitu ya? Jadi kuncinya apa, Mas? itu ya? Sebenarnya apa, Mas? Kuncinya, ya teknologi itu, Mas. Nah, salah satunya adalah di HP. Kita manfaatkan teknologi itu. Jadi kalau misalnya terus saya harus mengalahkan salah satu, enggak harus. Nggak bisa ya? Saya pada saat kita ada podcast kayak gini, begitu ada WA masuk, bisa saya tunjukkan, tanya untuk ininya harganya berapa ya, saya bisa langsung balas. Langsung balas ya? Dan itu saya lakukan di sela-sela kita podcast. Jadi nggak ada waktu yang harus dikorbankan, nggak ada salah satu yang harus dikorbankan. Tinggal bagaimana caranya kita memanage saja, Mas. Kalau misalnya kita sudah mampu manage itu dengan menggunakan teknologi ini, itu semuanya akan terasa gampang. Jadi walaupun saya posisi nanti ada lagi di luar kota, ada di mana, tapi usaha saya dan lainnya itu bisa saya kontrol. Misalnya pada hari ini ada kambing yang melahirkan, misalnya. Tinggal dari teman-teman kirim laporannya, kirim lapornya, nanti tinggal kita record, kita data, sudah selesai, Video call gitu ya kalau proses melahirkannya. Betul, kayak gitu, Mas. Jadi sebenarnya sangat gampang, Mas, kalau itu. Jadi nggak perlu ada yang dikorbankan. Salah satu yang paling penting adalah cara kita memanage saja. Kuncinya tadi pemanfaatan teknologi dan cara memanage ya, teman-teman. Jadi ada istilah dulu yang sering saya ini tuh, siapa yang berada di belakang senjatamu, behind the gun. Ya, jadi bukan senjatanya, bukan degan, Mas ya, bukan degan. Jadi bukan tergantung senjatanya, tapi siapa yang ada di balik senjata itu.